Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Mama Opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa di pagi hari ini, Jumat 29 November 2024, dalam program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Saya Alboin Simanjuntak, anggota PKLU PPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sahabat PKLU yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena telah memelihara dan memberkati kami sampai dengan pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan melalui program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Hadirlah ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan benar, juga dapat merenungkannya, terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 4, yang mengatakan, setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar berjalan di tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ia pergi hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tidak seorang pun boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan tetap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan itu kepadanya, sangat risaulah hati ratu, yang mengirimkan pakaian supaya dikenakan pada Mordekai, dan supaya kain kabung ditanggalkan darinya, tetapi ia tidak menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diberi judul Persekutuan yang Saling Menopang, bagian yang pertama, dengan ayat emas ayat 4C yang mengatakan, supaya kain kabung ditanggalkan darinya tetapi tidak menerimanya. Mordekai mengetahui rencana Haman yang menghasut Raja Ahasiweros untuk memunahkan semua orang Yahudi. Tentu saja hasutan itu membuat Mordekai marah. Karena itu ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan pergi pintu gerbang istana.
Mordekai datang dengan maksud untuk memberitahu Ester tentang ancaman itu. Ester yang diberitahu tentang kedatangan Mordekai justru menjadi risau sebab Mordekai datang ke pintu gerbang istana dengan menggunakan pakaian perkabungan. Perbuatan itu melanggar aturan istana dan dapat terkena hukuman dari raja. Ester segera mengutus Hata, sida-sida yang melayani Ester untuk membawakan pakaian yang segera dikenakan kepada Mordekai. Maksud Ester supaya Mordekai tidak terkena hukuman. Tetapi Mordekai menolak pemberian Ester. Keinginan Mordekai adalah berjumpa dengan Ester. Ia berharap agar Ester tidak membuang-buang waktu untuk bertindak sebab keadaannya sangat genting. Jika terlambat, maka orang Yahudi akan punah. Oma-opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada setiap masa persekutuan gereja dan warganya selalu diperhadapkan oleh ancaman yang sama, hasutan, dukungan, tuduhan, bahkan ancaman pembunuhan. Sejarah gereja juga mencatat hal itu. Ancaman seperti apapun seyogianya dijadikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Apakah gereja dan warganya sudah menempatkan diri dengan kesaksian hidup yang baik dan benar? Bila mana kesaksian kita di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sudah memberi contoh dan teladan yang baik dan benar, maka ancaman seperti apapun tidak perlu membuat kita takut. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan hidup kita dibayang-bayangi ancaman. Lagi pula kita dapat belajar dari kisah Mordekai dan Ester bahwa gereja harus selalu membangun persekutuan yang saling menopang dan mau turut merasakan penderitaan yang dihadapi oleh saudara seiman. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah dan Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang telah membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi contoh dan teladan dalam keluarga, dalam berjemaat, dan juga dalam bermasyarakat. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk melakukannya Tuhan. Berikan juga kami hikmat agar kami tahu dan mau menopang keutuhan dan kesejahteraan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sahabat PKLU dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan tubuh, berikan kekuatan dan kesehatan. Jika mereka dalam kesusahan maupun berduka, lawat mereka Tuhan. Angkat beban mereka. Dan berikan penghiburan yang sejati agar mereka tetap dapat melayani Tuhan sesuai dengan keberadaan mereka. Kami juga berdoa bagi Dewan PKLU, Majelis Sinode GPIB. Berkati mereka semuanya Tuhan, baik keluarga mereka maupun program-program yang sudah berjalan maupun yang belum
berjalan. Jadikanlah semuanya itu menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Salam sejahtera, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.